S1 bahkan S2 maupun S3 ini ada satu AI ya khusus untuk membuat makalah ya, namanya AI Paper Writer. Nah, dengan alamat ya toolbuzz ya toolbuzz.com /writer / AI strip paper strip writer. Ya, ini silakan dikunjungi. Nah, di sini terdapat kolom ya di bawah tulisan AI Paper Writer. Di sini ini bisa diisikan ya promnya ya. Misalnya saya buat contoh seperti ini. Ini saya sudah punya contoh pendahuluan ya, draft singkat ya. Nah, bisa jadi kalau teman-teman ingin membuat ya, belum punya contoh sebelumnya, tulis saja. Saya ingin membuat makalah atau manuskrip dengan topik bla bla bla. Nah, kemudian tolong buatkan makalahnya, gitu ya. Nah, ini saya sudah punya draft ya, pendahuluan sederhana, pendahuluan dan tujuan ya. Kemudian saya ingin AI ini untuk menyempurnakan ya, dan dilanjutkan dengan bagian metode serta kajian teorinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jangan terkecoh dengan tool-tool ini ya. Tool-toolnya ini biarkan aja. Tapi kalau mau lihat ini ya, kita bisa lihat di sini. Mau pakai apa nih? Gemini versi apa? Nah, di sini bisa dipilih ya. Ini basicnya untuk Gemini di sini. Mau pilih yang lain monggo. Mau GPT-5 monggo di sini. Ya, tersedia juga ya. By Toolsbal juga bisa. By DeepSeek juga bisa. Facebook Meta. Ini banyak sekali pilihannya. Monggo mau pilih yang mana. Saya coba yang Gemini 2.5 Flash ya. Kemudian sini silahkan di advance optionnya. Bisa dipilih sini research paper, essay, report, artikel, studi kasus, review, tesis, atau short paper. Silahkan pilih. Nah, saya di sini pilih research paper ya. Lalu level akademiknya apa? Apakah high school ya, high school ini sekolah tinggi ya, mungkin seperti D1 begitu ya, atau D2. Undergraduate ini juga ya semacam D2 juga. Graduate nih S1, postgraduate nih S2, S3, profesional itu ahli ya. Kemudian word count ya, panjangnya paragraf mau berapa kata ya. Kalau artikel yang lengkap tuh tanpa pembahasan ya kira-kira 2000 plus ini ya. Tapi kalau yang artikel pendek ya antara 1000 atau 1500. Nah, saya pilih non aja, non itu tidak ditentukan. Lalu citation style-nya mau seperti apa? Yang biasa dipakai ya di dunia pendidikan dan psikologi itu APA, American Psychological Association. Kemudian total atau formality ya. Ya, formalitasnya apa? Formal, semi formal, informal, profesional atau akademik. Saya pilih akademik. Kemudian include reference ya, mau ikut daftar pustaka apa tidak. Kalau tidak ya non atau diabaikan. Kalau yes itu ya, kalau no no. Non itu serah dari AI nya ya. Additional notes ya, ini opsional ya, tidak harus diisi. Nah, saya itu baru klik generate ya. Nah, nanti kita akan ya menunggu kira-kira beberapa detik lah ya, 10 sampai mungkin 15 detik. Ini contoh hasilnya nih. Saya sudah mengenerate tadi, ini hasilnya. Untuk menyempurnakan ya, dia menjawab tentu mari kita sempurnakan bla 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 ya. Lalu muncullah ini, wah ini sudah dibuatkan abstraknya ya, judulnya juga ada ya. Lalu ada abstraknya, ada keywordnya, kata kunci, pendahuluan, susunan juga rapi ya. Ini juga ada referensi yang disitasi di sini. Namun hati-hati ya, karena AI itu tidak 100% benar ya. Ini perlu diverifikasi secara manual apakah sumber yang disitasi ini benar-benar faktual atau hanyalah contoh atau
ya rekayasa dari si AI tersebut. Lalu tujuan penelitian juga sudah disusun dengan rapi, dilanjut kajian teori yang cukup sederhana ya, namun sudah memberikan poin-poin penting. Lalu sampailah di metode. Nah, metode penelitian juga sudah diurutkan secara rinci banget ya, ini sangat keren. Walaupun ini saya cek juga beberapa ini citasi atau referensinya itu tidak faktual ya. Nah, beberapa kode pada coding yang saya praktekkan ya menggunakan program RStudio ini, beberapa ini tidak saya gunakan, terutama yang nomor 1 ini tidak saya gunakan ya, maka ini harus di delete. Nah, harus disesuaikan antara metode yang dihasilkan oleh AI ini dengan prakteknya nanti kita kerjakan tuh harus kita sinkronisasi ya, jadi jangan dipakai secara utuh. Itu seharusnya demikian, karena AI itu menghasilkan produk seperti ini tuh tidak 100% benar ya. Kemungkinan kebenarannya itu antara ya 60% sampai 70% ya, sisanya itu kemungkinan salah ya. Nah, untuk itu harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan AI ya. Silakan teman-teman. Nah, ini ada tata pustaka juga sudah tertata rapi ya, sesuai dengan standar APA ya. Namun perlu diingat bagi teman-teman yang mensyaratkan ya, kampusnya atau mata kuliahnya mensyaratkan harus menggunakan referensi manager, maka ini tidak serta-merta di copy paste, harus menggunakan teknik referensi manager. Bagi yang teman-teman nggak mengenal referensi manager, silakan simak konten saya tentang referensi manager ya, terutama menggunakan Mendeley. Oke, demikian ya tips kali ini menggunakan AI untuk membuat makalah atau artikel. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Selamat berkarya, sampai jumpa.